Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali di acara Kampung Berkarya di Ruang RW. Nah, kebetulan pada malam hari ini kita kembali kedatangan para pengurus untuk membahas masalah perihal sampah, yaitu yang ada gosip internasional bahwa sampah ini susah untuk dibenahinya sampai KDM di Jawa Barat khususnya ya, bahwa sampah itu malah ada ancaman kalau sampah ini tidak akan dicairkan dana desanya, seperti itu. Ini gimana nih untuk lingkungan kita? Kebetulan saya sudah buat draft kayak gininya untuk teknis kedepannya. Apa kabar Pak RT? Alhamdulillah Pak, baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Kita ketemu lagi nih. Pak RT Eman gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Pak RT Rian? Alhamdulillah. Yang dua mana ini? Dua lagi nggak ada nih. Mungkin Jadi ngaclang ini 145. mungkin ada urusan pribadi atau Iya, kerja kesehatan gitu ya. Ya, mudah-mudahan sih sudah diajak. udah diajak ya, yang penting udah komunikasi. Karena ini perihal sampah harus mengetahui semuanya. Iya, betul. Itu kebetulan hari Minggu yang akan datang kita akan buka peresmian bak sampah dan pembukaan launching. Oh, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan. Toh, saya minta dibantu untuk sosialisasinya Pak warga. Nah, bisa dilihat nih. Terus salah satu contohnya dilihat. Ini kartu iurannya. Itu. Mungkin ada tanggapan atau gimana? Kalau tanggapan saya sih ya Pak RW, dengan adanya bak sampah, terus dengan ada dibikinkan kartu iuran ini, bagus sih Pak. Kalau menurut saya, karena kalau pakai kartu gini kan kita ketahuan warga nanti ya. Di tag ya? Ya, jadi yang buang sampah ke sana dan enggaknya itu kita mendeteknya melalui kartu mungkin ya Pak RW ya. Jadi misalkan kalau warga enggak buang sampah ke sana, berarti kartu ini kita enggak mungkin ke RT-nya datang kartu ya, mungkin ya. Jadi kedetek lah intinya mah. Jadi bagus sih kalau menurut saya mah ini dengan adanya kartu. Begitu Pak RW kalau menurut saya ya. Nah, untuk teknis pembukaannya kan hari Minggu ini, kira-kira acaranya kayak gimana? Didekorasi atau gimana? Apakah ada peresmian dulu? Pak Kades diundang? Udah diundang apa belum nih Pak Kades nih? Kalau rencana nanti untuk launching hari Minggu ya Pak RW, kebetulan kita sudah menyiapkan sih undangan untuk para Daftarnya udah disiapin, tinggal dianterin doang tuh ya. Cuman belum diantarkan karena tadi itu kebetulan ada Hari libur. ada halangan ya, sayanya ya, ada kegiatan lain. Kegiatan lain. Mungkin besok insya Allah sih saya nanti sampaikan ke Pak Kades ya. Ya. Mana itu. Biar meriah kita dari gimana nih udah disiapin, apakah ada tumpeng atau apa, ada tarian-tarian barongsai atau gimana? Untuk acara hari Minggu ya insya Allah sih kalau untuk tumpeng dan lewat ya sudah disiapkan, Karena sampah ini kebetulan sulit Pak RT. Nah, kalau di RT 4 itu buang sampah kemana ya? Ya untuk saat ini sih warga sih dihimbau Pak. Iya. Diedukasi. Tapi kalau memang pengurus belum menyiapkan, Iya. itu akan kembali kepada kita. Tapi alhamdulillah Biasanya kemana nih sekarang? biasanya terjun bebas Pak. Iya Pak. Terjun bebas yang Kelomong mungkin gitu ya? kalau memang posisinya warga ini ada ladang tersendiri ya dia kubur di ladang tersendiri. Oh, iya. Terus juga dibakar semacam kayak pakai tong gitu kan gitu. Terus ada yang di belakang rumah. Tapi pastinya ada juga sih ke lahan kosong maupun ke variasi ya Pak. padahal sih Pak. Ya. Kan gini Pak, opini pengurus itu mungkin sama pengurus lagi bisa diinkludkan dalam satu visi, gitu kan gitu. Tapi opini masyarakat itu akan berbeda Pak. Akan berbeda Pak. Tetap benar disalahin apa salah. Iya. Itulah suka dukanya pengurus. Iya. Tapi setidaknya kita udah menghimbau ya, apalagi sekarang udah ada
bak sampah. Nah untuk iuran kemarin kan ada tingkatan-tingkatannya. Kebetulan kan udah hasil rempuk ya. Musyawarah lah dari 5.000 seminggu sampai ada yang di 50, 75 sampai 100. Nah gimana nih? Dari segi apa nih? Kok beda-beda? Tolong dijelaskan biar warga mengetahui karena hasil kesepakatan, tapi itu ada pengecualian. Mangga, siapa yang mau menjelaskannya? Mungkin barangkali saya izin menjawab dari Pak Baik, RW ya. ya. RT punya Ya, siap. 5, Siap. RT 1 gitu. Mungkin gini ya. Yang saya lihat itu kan teknisnya itu bukan hanya sebatas buang sampah. Ini setelah bak sampah launching. Tapi setelah itu harus ada operasional dan lain-lain sebagainya untuk mengangkutnya kan. Berarti ke sana ya ada iuran itu. Arahnya gitu. Untuk warga memang kita disepakati di angka 5.000 per minggu. Gitu. Mungkin kalau dikalkulasikan per bulan itu akan jadi 20.000. Ya. Tapi setelah pengurus mengedukasi itu pun kalau warga semua menyetujui dan ikut. Oh iya. Itu akan menutupi. Betul. Nah, cuma untuk perihal UMKM ataupun yayasan dan lain sebagainya mungkin menengah, UMKM menengah atau UMKM besar atau yayasan kecil maupun besar itu kan sampahnya akan berbeda seperti sampah rumah tangga. Contoh tersendiri. Ada kelebihan lah gitu ya. Saya juga kan ada keluarga itu kan keluarga besar maupun keluarga kecil. Saya sendiri aja keluarga kecil mungkin sampah itu bisa jadi satu tetengan kecil. Tapi coba Pak RW bayangkan kalau misalkan sampah yayasan dari kelas 1 sampai kelas 6. Contoh, itu kan pasti kan akan satu hari itu akan jadi satu polybag. Iya kan. Juga usaha UMKM, istilahnya yang buka rumah makan ataupun misalkan nama pengrajin tape atau misalkan UMKM untuk apa namanya itu ternak gitu, itu kan gitu. Pasti kan itu akan berbeda limbah-limbahnya. Iya. Makanya itu sepakat pengurus kemarin mungkin disetujui oleh Pak RW juga. Ya, ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya. Ya, biar kan warga tahu nih bahwa kita itu ini tuh matang loh. Menyiapkan ini gimana teknisnya ini kendala gini sampai terkerucutlah harga-harga segitu. Ya, matang Pak. Matang Pak. Kita Karena juga menyiapkan ini Pak yang dengan harga apa katakanlah dengan biaya segini itu kita sudah disepakati ya. Sudah disepakati. Atas Sudah disepakati. Nah, juga nih musyawarah. Kita juga kan mengacu dari yang sebelum-sebelumnya udah ada bak sampah, mungkin kita bisa lihat ke RT maupun RW tetangga yang sudah berjalan lebih dulu. Saya pernah lihat draftnya, ini Pak, warga saya 200 orang yang mengikuti bak sampah dan megang kartu yang seperti ini contohnya ya gitu. Tapi tetap ketika inflasi menurun, keuangan warga itu di situ itu pasti akan ada kegaduhan, tidak bayar semuanya. Iya. Nah itu akan nutup apa tidak ketika kita berkoordinasi sama DLH kan gitu. Nah mungkin di situ apalagi kalau kontur di Muara ini kan ada turun naiknya ya gitu. Mungkin yang jauh ini pasti kan warga itu pengen enaknya Pak RW. Iya. Pengen enaknya tuh Pak RW ini dijemput kan nih sampah. Iya kan? Itu pasti ada. Nah itu pasti ada. Nah, kebetulan nih ada salah satu warga perwakilan nih mungkin suara rakyat, suara Tuhan ya, ada peribahasa kayak gitu. Iya. Tapi dia bukan Tuhan sebenarnya, Pak. Bukan Pak. Burhan. Nah, kan di sini, Pak. Bapak kan sekarang sebagai ini, sebagai warga yang Assalamualaikum dulu ah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sagar Bang Burhan. Alhamdulillah. Nah, Bapak sekarang biasa yang pindah ke sana. Bapak kan yang nanya-nanya sebagai pengurus, kita sebagai pengurus tergantung sidang sama Bapak nih sekarang. Ya. Jadi saya sebagai penanya di sini. Iya, kita yang menjawab sekarang. Mungkin itu. Mas siapa? Kayaknya, Pak. Oh. Gitu. Identiknya sekarang Ya. Pak Burhan ini jadi moderator. Ya. Aja begitu ya. Bapak jadi ada keluhan apa nih di warga biar kami pengurus? Ya ini kan yang kita bahas sampah ya. Jadi saya tanya dulu ya, ini sampah masyarakat apa sampah rumah tangga? Sampah rumah tangga. Oh, sampah rumah tangga. kebanyakannya. Iya. Kebetulan kemarin saya dengar-dengar juga kan mau launching nih bak sampah yang ada di RW kita nih, karena mungkin gagasan dari Pak RW juga ya. Iya. Bersama lah. Ya, bersama. Sama tokoh masyarakat. Ya intinya gini sih, ada pertanyaan dari masyarakat ya, karena kultur di kita ini tebing ya, kayak apa ya, kayak gunung. Jadi kan kadang-kadang masyarakat yang udah biasa buang sampah ke tempat sampah liar gitu kan, Iya. teknisnya dia juga pengen tahu gitu kan, mau dijemput apa
ngantar sendiri gitu kan. Kayak jelangkung gitu ya. Iya. Kan masyarakat ada kalau yang udah biasa buang sampah dekat rumahnya karena ada wir gitu ya. Kalau sekarang udah harus buang sampah jauh, harus bayar lagi gitu kan. Ya itu cara mengedukasi ke masyarakatnya gimana Pak gitu. Mangga Sob. Ya mangga Pak. Kalau untuk mengedukasi keluarganya itu sih kalau menurut saya ya itu sih lebih ke ini, lebih ke datang nggak dijemput, pulang nggak diantar Pak. Ya, ini gimana tuh? Udah dari pengurus kami udah ada jawaban. Ya kalau Ini untuk kita- saya sendiri ya sebenarnya dari awal juga saya udah mendukung banget kan sama program ini. Karena kan program sampah ini kan kalau saya pribadi ya itu mengingatkan sama nama saya pribadi. Nama saya, nama panggilan saya di waktu kecil. Saya udah tua kan. Waktu kecil kan Ada rambutnya nggak? kalau bapak-bapak kenal saya dari dulu, pernah dong saya dipanggil sebagai Buang. Oh, berarti Bapak Iya. nama bekannya Buang ya? Buang. Nah, Buang itu kan ada kepanjangannya. Buanglah sampah pada Iya. tempatnya. Di sini dan di mana-mana pada tempatnya buangnya. Pengurus itu berhak dikomplain. Oh, Apa mau ada apa di kampung kita? Nggak apa-apa, kita tampung nih. Bapak kan aspirasi perwakilan dari warga nih. Coba saya jawab tadi ya Pak RW ya, Pak Buang. oh sekarang Pak Buy saya udah ganti lagi karena sampah udah tertangani. Dari bank sampahnya. Iya. Cara edukasinya ke warga seperti apa gitu ya? Iya. Jadi kalau menurut saya ya, untuk edukasinya kita mengadakan edukasi pertama kita melalui pamflet ya. Udah itu kan berbentuk edukasi juga ya. Ya, Bentuknya edukasi cuman berbentuknya pamflet. Di situ dikasih edukasi juga sesuai yang di pamflet tersebut. Iya. Dan misalkan kalau secara tulisan ini takut nggak ada yang baca ya Pak Buang ya. Nanti juga kami akan jelaskan di sana cara edukasinya ya Pak Buang. Iya. Cuman Pak Buy. Pak Boy ya Pak Boy itu kalau menurut saya Pak Boy ya. Terus ini kan yang namanya masyarakat ya kalau ini takutnya Itu ada apa? Berisik. ada demo kali. Begini Kak Pak, ada yang menanyakan juga ke saya begini. Ini kan sistemnya pakai kartu. Ini kan kita tidak memaksa kan ke masyarakat. Ini yang Bapak sebagai apa? Sebagai masyarakat. Itu dari siapa aspirasinya? Dari masyarakat. Oh, iya. Masyarakat yang menanyakan ke saya nggak yang nggak berani langsung menanyakan ke Bapak. Ya. Begitu Pak. Iya. Saya hanya penyambung lidah Pak. Ini saya izin. kan? Kalau nggak diizinkan saya keluar ini. Intinya Bapak itu perwakilan tokoh masyarakat. Kita cari solusi Pak. Iya. Maksudnya biar jawaban kita dan jawaban Bapak sama jawaban saya ke masyarakat yang menanyakan itu sama begitu Pak. Iya, saya tadi nanya Bapak sebagai apa? Masyarakat Oh, Pak. iya. Begini ada yang menanyakan begini Pak. Ini kan ini tidak dipaksakan, terus yang nggak bayar, terus buang sampah ke sana, itu gimana? Ya janganlah kata saya gitu kan. Itu kan kalau buang sampahnya nggak ada yang tempat sampahnya nggak ada yang jaga, kan nggak tahu itu ada yang buang sampah apa enggak gitu. Nggak di-tag gitu Iya. Itu solusinya gimana Pak? Biar nggak ada yang buang sampah tapi tidak membayar gitu. Itu solusinya dari Bapak gimana? Saya belum paham nih, buang sampah nggak bayar, maksudnya gimana? Maksudnya ini nih yang punya kartu, Ya. otomatis buang sampah ke sana bebas, Ya. karena dia punya bayar iuran. Yang nggak bayar iuran, buang sampah ke situ, gimana? Buang sampah itu. Solusinya? Nah, kebetulan kalau yang jawab kayak gitu Pak Adrian yang punya. Iya. Nggak apa-apa, jawab. Izin menjawab Pak. Boleh, ya? boleh. Pak RT 1, Pak RT 5. Saya nggak izin ke saya. Saya izin menjelaskan. Iya. Mungkin saya mewakili Pak RW juga. Iya. Jadi ceritanya pengurus ini kalau memang nantinya mau ke detek, ceritanya kalau apabila udah berjalan itu akan disiapkan CCTV Pak. Wah, bagus itu. Setuju saya. CCTV. Jadi ketika warga maupun RT 4, RT 5 maupun 3, 2, 1 seumpamanya saya emang gak ikutan, ternyata dia kegap buang di situ. Itu ada datanya. Nggak bisa mengelak. Itu terus itu kelanjutannya mau kena sanksi apa gimana gitu Pak?
Nah tergantung mereka yang punya warganya sendiri. Iya. Dan Siapa tuh laporan? Ketahuan kan, wah ini warga RT berapa nih? Ya. Ini kepalanya ntar yang diambil. Ya setuju saya itu. Sesuai dari hasil CCTV tersebut ya Pak Bu ya. Kalau misalkan di sisi CCTV itu kelihatannya misalkan warga 01 misalkan warga saya berarti nanti yang akan ada hukumannya gitu. Ya, ada negaranya ya sanksi ya sendiri ya. Iya. Cuman nanti sanksinya ya kita sesuaikan ya. Dibalikin lagi sampahnya apa suruh bayar gimana gitu ya. Atau suruh push up gitu ya. Terus apa? Nanti situasional ya Pak Bu ya. Gitu. Atau disuruh ke barak. Ya, kemungkinan Pak Dedi bawa barang. Pak Dedi yo. Ya untuk sementara cukuplah. Cukup Pak. Jadi ntar kan kalau ada yang bertanya ke saya juga tinggal saya jawab sesuai dengan yang Bapak RT sama Bapak RW arahkan gitu kan. Berarti tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada Pak, karena udah ini Pak, udah yang demo ini. Takutnya ada pertanyaan lagi. Mungkin coba untuk closing terakhir dari pengurus. Siapa dari Pak RT dulu, entah Pak RT Eman, Pak Rian, saya terakhir. Ada pesan dan kesan buat warga. Mangga silahkan. Dari mulai Pak RT. Petang dulu. Kalau menurut saya sih ya untuk nanti kedepannya harapannya pesannya sih ketika kita sudah menyiapkan bak sampah ya Pak RW, jadi harapannya warga tersebut itu buangnya ke tempatnya, jangan istilahnya jangan sembarangan lah ya, karena kita kan sudah menyiapkan tempatnya. Kecuali kalau kita belum menyiapkan Pak, itu harapan kami ya untuk kedepannya dan yang istilahnya harapannya tolonglah ke Panti ketika misalkan kita buang ke sana ya berarti kita ikuti, karena di sini ada ikuti kalau bayar iuran lah ya. Jangan sampai kita buang ke sana terus iurannya istilahnya nggak bayar, karena kita kan menyediakan iuran itu satu untuk biaya untuk penarikan DLH ya, terus untuk pengelola juga ya, harapan kami ke sana gitu. Dari Pak RT Eman mungkin ada tambahan? Kalau dari saya mungkin kita kan sudah menyiapkan bak sampah ya di tempatnya di Cipolek, yang itu salah satu solusi dari wilayah RW kita. Kalau untuk masalah pembayaran ya sudah dijelaskan sama Pak Petani. Cuman saya berharap untuk kedepannya agar warga terbiasa akan membuang sampah pada tempatnya, karena kalau penyakit kesadaran agak sulit dan butuh proses gitu. Ya mungkin seiring jalannya ntar kita berjalan, masalah iuran, kartu berjalan, terus pengelolanya sudah ada dengan terbiasa, jadi sudah tidak ragu lagi buang sampah ke yang lain, tetap ke tempat transit dan namanya ya sudah menjadi kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan gitu. Ya mungkin dari saya cuma segitu aja, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, lebih disadarkan lagi. Amin. Itu Pak, terima kasih Pak. Dari Pak RT Rian, Ya harapan saya sebagai pengurus sama Pak, kayak pengurus RT 1, Pak RT-nya RT 5, saya juga sama, inginnya itu warga itu akan sadar terhadap lingkungan gitu, juga kebersihan gitu. Setelah diadakannya bak sampah dari forum RW ini disetujui para tokoh dan juga para ketua RT masing-masing, harapan saya sih warga itu semuanya itu kooperatif mengikuti arahan aturan sesuai arahan Pak KDM juga gitu. Dikarenakan kan sisi positifnya ini banyak gitu, walaupun mungkin mengedukasinya itu amat susah bagi para pengurus karena kan tidak akan semuanya masyarakat langsung ngerti kan. Tapi kita pelan-pelan ya Pak. Tapi kita sambil pelan-pelan berjalan. Kayak tai palit pelan tapi pasti gitu. Begitu Pak Boy gitu. Mungkin Pak Boy juga jadi salah satu orang saksi, mungkin perwakilan tokoh daripada masyarakat RW 04 juga yang hadir di acara ini Pak RW. Betul. Karena kan biar berimbang nih informasinya dari warga apa, dari jawaban pengurus apa, kenapa bisa terrelasi dan kenapa ada iuran kayak gini. Mungkin saya ngerangkum dari gini Pak Boy, bahwa pengurus itu udah menyiapkan kenapa ada bentuk ini, karena kan itu tadi kata Pak RT Otang semua sepakat kita nggak mungkin karena mau tadi ditagih bingung numpuk
Iya. dibakar sanua bakarna da loba ting debitna Akan jadi polisi Pak. polisi juga jadi wabah penyakit kemana-mananya iuran ini untuk menariknya dan menggaji kalau ada lebih itu menggaji juga lebih mengelola ya. mengelolanya kayak gitu sih ya mudah-mudahan sih kita mengedukasi untuk mana sampah organik dan non organik. Nah mungkin pada malam ini kita cukupkan karena mudah-mudahan di pembukaan di hari Minggu ini berjalan dengan lancar. Amin. Kita berdoa sebagai pengurus dan perwakilan warga semua ya tolong bahu-bahu untuk mengedukasi semuanya jangan sampai pengurus juga capek nih penyambung lidah lah. Iya. Bapak Bui sebagai mandatkan mungkin sama Jangan jadi provokator gitu ya. jangan. Jangan. Kita bisa Dibantu juga ya untuk edukasinya Pak RW ya sama Pak Boy gitu ya. mungkin ada closing terakhir dari Bapak. Ya cukup sekian wabillahi taufik. Oh, Iya. Kampung Berkarya dari kampung untuk lingkungan, dari warga untuk perubahan. Selamat datang di ruang RW, tempat cerita warga dari hati sampai ide ngobrol santai tapi penuh makna dari kampung untuk lingkungan dari